Analis politik Lingkar Madani untuk Indonesia, Ray Rangkuti berpendapat bahwa kelompok relawan Jokowi Mania Joman tidak mendukung upaya Presiden RI Joko Widodo dalam meningkatkan indeks persepsi korupsi Indonesia. Sebagai informasi, Joman melaporkan Ubedillah Badrun, dosen UNJ yang sebelumnya melaporkan putra Jokowi, Gibran Rakabuming dan Kaisang Pangarep ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Pak Jokowi sendiri menyatakan keresahannya akan rendahnya indeks persepsi korupsi Indonesia dalam hal pidato peringatan Hari Anti Korupsi Dunia Desember 2021. Ujar Ray Rangkuti kepada Kompas.com Senin 17 Januari 2022. Indonesia masih menempati peringkat 102 dalam indeks persepsi korupsi. Sebagai perbandingan, Malaysia menempati peringkat 57, Brunei Darussalam 35, dan Singapura peringkat ketiga. Dengan sendirinya makin menebalkan persepsi publik tentang situasi tidak ramah pemerintahan Jokowi terhadap gerakan anti korupsi lanjutnya. Ray menjelaskan setelah revisi Undang-Undang KPK tidak ada langkah konkret di lapangan dalam mengapresiasi masyarakat yang berperan dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Tindakan Joman disebut merupakan bagian dari gelombang pelaporan balik terhadap masyarakat yang melaporkan dugaan korupsi ke KPK. Sebuah fenomena yang semakin santer pasca revisi UU KPK. Setelah direvisi UU KPK, beberapa menteri yang ditangkap dan pelaporan atas mereka yang melaporkan dugaan adanya tindak pidana korupsi merupakan sinyal kuat bahwa upaya pemberantasan korupsi di era kedua Pak Jokowi tidak lebih dari sekedar ucapan basa-basi, ujar Ray. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang partisipasi dan penghargaan terhadap partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi seperti mandul di lapangan, bahkan seperti dibelakangi Jokowi, salah satunya pendukung Pak Jokowi, ucap dia. Sebelumnya relawan Joman melaporkan Ubedillah Badrun ke Polda Metro Jaya terkait laporan palsu berdasarkan pasal 317 KUHP dan pada Jumat 14 Januari 2022. Sementara itu Ubedillah pada Senin 10 Januari 2022 melaporkan Gibran dan Kaisang ke KPK terkait dugaan korupsi dan pencucian uang berkenaan dengan dugaan KKN relasi bisnis anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan.